1-2 atau bahkan sebaliknya. Mari kita berikan semangat yang meriah F7 Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Oke, ini dia. Bangkitkah? Kemarin memang hasil yang mungkin tidak diinginkan sama semuanya termasuk dari player-playernya juga udah terjadi. Tapi ya, sekarang sedikit berbeda dari draftnya pun adaptasinya juga mulai beda nih. Ya, gameplaynya juga beda, lebih agresif kalau kita lihat dari by draft. Following up damage juga udah pasti kita lihat ada Keyboy sama Sans yang kombinasi dari duo kombonya ini akan maksimal. Dan balik lagi menuju ke arah wave di arah mid lane. Ini dia yang ngebuat sosok dari Keyboy akan sangat kuat dengan lifesteal-nya. Dan melihat Sawo dan juga Keyboy sama-sama menahan untuk flickernya, ini menjadi sebuah keuntungan juga untuk kedua belah pihak. Cuma yang mungkin harus agak dikhawatirkan kali ini poking damage di arah Skylar agak cukup lumayan. Khawatir sampai sebelum punya Aspal. Woi tenang, kalian belum fighter kok nggak salah ini. Iya. Tapi kita melihat respect ini ya, battle spell berarti untuk Team Spirit. 3 Purify dipakai dengan dia dan ya benar Emblem Fighter buat Bruno. Hybrid lifesteal itu yang bikin dari awal pun basic attack-nya udah ada darahnya nambah. Tapi tetap pakai fatal ya, karena memang Bruno itu identik sekali dengan critical. Sementara ada Master Assassin juga, jadi damage Brunonya nih kerasa banget pasti. Apalagi kalau stackingnya nanti udah maksimal, punya Husklaw ini one by one situation sih bisa Skylar moment ya. Bisa. Highlight M7 jatuhnya seminggu bisa jadi. Bisa, tergantung. Tergantung kayak gimana momennya. Karena ini carry-nya gak cuma di Skylar, ada di Kairi juga. Jadi kayak lumayan enak, ini kan sama-sama cicil-cicilan aja. Menangin darah sebelum objektif dimulai. Dan Turtle nih, lagi-lagi yang menjadi sebab tentu untuk Turtle apakah Onyx Adi bisa berlari jauh? Phantom Steed? Wah, Barbriel terlalu terburu-buru. Dia lupa kalau misalnya ada aliran sungai yang membantu sosok dari seorang Kairi untuk kabur bersama dengan Sans. Expanding River. Kali ini membuat para pasukan dari tim Spirit kehilangan satu momentum dari Barbriel. Langsung ada Tsunami Slam! Instant kill menuju ke Sawo, tapi nampaknya ditutup oleh seorang Lutfi. Prefactor yang sangat baik membuat para pasukan dari tim Spirit berhasil kehilangan satu momentum. Mundur ke arah belakang Kairi, nggak boleh tertangkap. Flash attack dikeluarkan, damage-nya terlalu sakit. Untungnya ada Little Wanderer menyelamatkan Kairi dengan satu bola tambah dan Skylar. Gebokan berhasil mendapatkan 2 point kill. Menuju ke arah point kill yang ketiga, Barbriel dibuka kembali oleh seorang one-shot. Tapi damage-nya masih belum cukup karena 2 member tersisa di arah top lane. Tanpa korban, Onyx mendapatkan turtle. Dan sekarang 2 turtle menjadi awal yang begitu baik untuk Onyx. Iya. Mereka udah leading tadi dan itu sangat baik. Meskipun kayak serem kalau kita lihat. Tsunami Slam yang mengangkat tadi ke Sawo ya. Sawo hampir selamat loh. Untungnya ada Lutfi yang bisa melakukan follow up. Untungnya makanya. Wah, itu semua dikomit, bener-bener dikomit. Petrify-nya Sans, flickernya Lutfi. Yep. Tapi menurut gue itu harga yang oke gitu loh. Mereka Yep. dapetin kill turtle juga. Iya, kill dan turtle. Mungkin kalau tadi cuma turtle agak cukup lumayan mahal. Tapi untungnya setidaknya mereka akan membuat Skylar ini punya power di laningnya. Itu aja dulu. Ya, ya, untuk target dari Kaleanya sendiri sebenarnya ada one shot yang bisa untuk dibanting. Cuma ya memang one shotnya juga datang pasti belakangan. Dia nggak mungkin buka duluan juga. Dan wait a minute. Pause dulu sebentar. Sabar sekejap. Sabar. Sabar sikit. Dan ya kita mungkin membahas soal potensial mid game. Oke. Leomord yang dimana kita tahu lah power early sampai midnya kuat. Cuman ini sekarang udah patah om. Iya. Kalau dari Leomordnya sebenarnya ya dia bisa mungkin leading jauh ya kalau dapetin di awal dan snowballnya cepat. Jadi mid gamenya benar-benar dikuasai dengan Leomord. Tapi kalau mungkin dengan skenario seperti ini ya untuk tim Spiritnya itu sendiri ya mereka mau gak mau nih. Mungkin nunggu item Leomordnya jadi item yang keduanya. Karena first item Leomord biasanya ke war action. Atau kalau nggak Fury baru defense item semuanya belakang. Tapi ketika Leomordnya sudah punya war action, mereka tinggal tunggu satu item defense-nya dan ini berarti harus ada power dari Sunset Lover. Tapi kalau kita lihat item build dari Sunset Lover juga, ini menuju ke glowing. Berarti nggak bisa yang instant burst. Ya, dia glowing, sepatu cooldown, real gak ada damage. Yap, belum ya. Ya, Sun sudah ke Blood Wings. Yep. Tapi Skylar ini lumayan fat menurut gua. Dia Sangat. udah jadi Husklaw menuju ke bersih. Oke, so back to the game kali ini. Masih di menit ke-6. Gold dipimpin Onyx, tapi nggak banyak. Sekitar 1000 gold kurang lebih. So Team Spirit, mereka udah posisi yang harus ngebayar Petrify. Oke. Tapi lihat, Petrify dikeluarkan. Sawo dihindari dengan adanya Rough Wave. Dibandingkan ada The Way of Dragon yang harus keluar di depan sana. Tapi Skylar mencoba untuk menyelamatkan dirinya. One by one situation dengan one shot. Flicker mau nggak mau harus keluar.
untuk menyelamatkan dirinya karena ngomongin Kara Berserker Fury masih on the way. Satu resep terakhir sebelum menuju Kara Berserker Fury. Oke, dari Hiko udah jadi item kedua ya. Hunter Strike udah jadi, Skypiece udah jadi. Bawahnya juga dedikat. Oh, di grup di arah mid mereka mau coba paksa kah? Paksa sih. Mereka mau Bawahnya paksa dilepas. Hiko. Karena satu informasi kalau nggak salah Hiko tuh nggak ada Purify. Dan langsung fokus menuju ke arah Turtle. Siapapun yang ada bakal coba di-commit. Sawo mencoba untuk bermain dengan Way of Dragon ya. Bermain dengan sabar. Fokus menuju ke arah belakang. Way of Dragon dikeluarkan. Mundur ke arah belakang. The Power of Retribution akan dikeluarkan. Tapi Prefectus dari Letpi. Fokusnya menuju ke arah seorang Leomord. Tapi Retribution ini masih berhasil didapatkan oleh seorang Leomord. Mundur ke arah belakang. Kid Bomba versus everybody. Mencoba untuk buying time. Lepaskan dari tim Onyx. Di zoning out semuanya. Skylar. Diabsorb oleh Kid Bomba. Jangan lupakan. Skypiece Hiko sudah ada. Jangan sampai aktif kali ini, Lim. Belum ada anti-regen. Menjadi masalah untuk Onyx ID. Kid Bomba gak bisa dihentikan sama sekali. Menunggu paling cepat mungkin ada di Kiboy. Dengan Dominance Ice. Ya, berarti kalau Keyboy dengan dominance Ash-nya, berarti kondisi kali ini adalah Keyboy tidak bisa ada fleeting time. Mau tidak mau adanya di item yang kedua. Ya, tadi lihat Kid Bomba bebas banget dia di depan. Belum ada yang bisa untuk nge-punish juga. Absorb semua, Lim. Semuanya di-absorb, Om. Dan bukan hanya itu ya, kalau kalian lihat itu minimap, lihat minimap ya. Top dan juga bottom turret dipegang dengan tim Spirit. Mereka dapat tuh duanya, mereka udah pegang di atas dan juga di bawah yang berarti rate untuk usaha invade masuk ke dalam jungle dari Onyx ID ini udah terbuka sekarang. Oke, pelan-pelan tapi pasti ya. Semua kondisi kemenangannya tim Spirit ini udah diusahakan nih. Sementara pick off dari Onyx ini sangat-sangat susah. Karena ya tadi 3 Purify, kalau dia mau makan Kid Bomba yang udah buka Purif juga nggak bisa. Wah, Mereka paksa regroup mid aja terus. itu bahkan di clear jauh Lip tadi langsung ya. Iya. Fast clear biar nggak diganggu midnya. Thunder Strike dibuang saja. Dan sekali lagi kalau kita bicara soal Kadita memang enak untuk ngagetin orang. Ya. Tapi kalau kepake source skillnya, sudah habis semuanya. Kadita harus nunggu cooldown lagi. Iya, agak lumpuh ya. Nggak sustain lah. Nggak bermain di war panjang kalau Yep. Kadita itu. War pendek ya berarti ya. Ya, war pendek aja dia cukup. Atau kalau misalkan dia udah nggak punya Petrify, dia akan gerak sebagai follow up damage. Jadi Raw Wave ini akan dipakai untuk nyambut siapapun yang dibanting. Tapi yang ngomongin soal dibanting, ya tadi pilihannya cuma Sawo berarti. Waduh. Iya. Dan coba Sawo. Dan kalau ngomongin Karasawa, kali ini dia juga bener-bener ngebait. Dia maksa terus supaya memang ke dia gitu soft skillnya. Tapi Sao nakal banget loh tadi. Dan Lihat dia nggak tadi? iya. Dia langsung nempel ke Kairi. Langsung ditempelin, dia nggak peduli siapapun yang komit ke dia pasti selamat. Udah ditendang Kairinya di situ. Oke, so Lord kali ini udah muncul. Setup bisa dilakukan oleh tim Spirit karena Kid Bomba lagi-lagi. Vision yang akan dibuka. Dan poke damage-nya juga lagi dipegang sama tim Spirit. Oke, anti regen kali ini masih belum dimiliki oleh para pasukan dari tim Onyx. Mereka masuk ke dalam dengan adanya Sawo, tidak bisa ditamatkan. Oh, no. Tidak ada point kill, Lutfi pun gagal untuk mendapatkan Sawo. Zoning out Kid Bomba versus everybody. Lutfi! Membuat para pasukan dari tim Spirit mereka benar-benar tidak bisa dihentikan dengan adanya Kid Bomba. Benar-benar tidak bisa diberhentikan, terlalu perkasa di garis depan. Kid Bomba ngebuat 4 pemain Onyx mundur semuanya. Lagi-lagi faktor dari anti-regen yang belum ada. Kadita nggak bisa bikin anti-regen, dia akan kekurangan damage. Dan Lord yang pertama free untuk tim Spirit. Wah, sebuah fight yang mulus bisa dilakukan oleh tim Spirit tadi. Memang fightnya cukup panjang ya. Dan ya sekali lagi, Tsunami Slam untuk mengangkat Sawo yang bisa escape dengan flicker. Dan gak ada yang tumbang tadi dari tim Spirit. Yeah. Membuat poin plus tersendiri untuk tim Spirit. Tapi ini udah pasti nggak bisa ngebersawo sih. Udah nggak bisa. Dari build-nya aja, Costes Puldron ini udah bikin dia anti burst. Iya, Sahonya udah berat banget untuk bisa dimakan ya, Lim. Dia sadar kalau misalkan dia bikin physical defense, magicalnya akan tembus. Kalau bikin magical, tembus nanti physicalnya. Jadi Sekalian bikin sekalian anti-regen udah. Jadi Aman jadinya. dari item buat Sawo sendiri ya. Iya. Justice Pauldron yang selesai. Makanya dia selamat dan ketika Lutfi juga komit ke sana dia nggak tumbang. Beda sama tadi kan kasusnya. Skylar udah punya Malefic Gun, ini akan bisa menjadi salah satu poin dia bisa jaga jarak. Cuma balik lagi Kid Bomba belum ada penyelesaiannya nih. Tuh sangat. Akhirnya Keyboy udah punya dominant size. Ini akan menjadi sebuah jawaban mungkin. Tapi damage-nya terlalu sakit yang diberikan dari Hiko. Dengan damage yang diberikan dari Hiko, ini bisa ngebuat Suns instan loh. Walaupun dia punya pasif ya. Iya. Kalau Skypicernya nyala, instannya sebelum pasifnya meledak untuk balikin darahnya Suns, dia bisa meledak duluan nih. Dibombardir ya dari range Iya. yang juga jauh banget. Sementara untuk masuk Kairi juga tadi susah banget. Karena Kairinya gue rasa bergerak sebagai follow up damage. Suka nggak suka, siapapun yang dibanting sama Kiboy itu harus ada yang nyambut lebih dari satu. Yep. Makanya Kairinya nggak bisa ngeflank ke belakang. Makanya kayaknya endless baru mau brute force, bukan brute force di item yang kedua, Lim.
Oke. Dia masih butuh damage. Oke, dan kembali reset ya. Untuk laning terkontrol dengan rapih dan gue rasa SME-nya nggak bisa di match up-in kali ini. Ini udah sulit. Karena kita bicara Tsunami Slam ya. Kalau early lagi menang itu enak banget kan. Kita angkat siapapun yes dapat point kill. Tapi dengan seperti ini, dengan 3 Purify, dengan item yang selesai juga. Aku bisa bilang satu-satunya target yang crucial banget ini udah one shot aja kalau memang bisa langsung di one shot. Iya, Dengan Timonic ID. Itu loh, masuk ke one shot-nya itu loh Om. Susah banget karena one shot-nya nggak akan pernah muncul. Intinya Sao yang akan ada di depan, pilihannya pick Sao, tumbang atau enggak belakangan, atau nungguin one shot yang dia nggak akan maju. Karena nggak ada yang bisa nge-trigger 3 Purify yang aktif ini. Ini 3 Purify-nya yang bisa nge-trigger Sans. Kiboy offside. Gak bisa di-burst juga sebenarnya. Atau tunggu flicker. Bakal ada Wild Dragon bakal coba di-commit di depan sana. Kiboy dijauhi dari pasukan dari Timonic. Satu hit terakhir membuat Kid Bomba berhasil memakan Kiboy. Meanwhile di belakang sana para pasukan dari Timonic. Mereka kehilangan Sans. Phantom Execution dari Kairi, damage-nya masih tidak terlalu cukup. Puncher ke belakang sebuah jawaban. Tapi Skylar udah maksimal untuk memberikan semua damage dengan bolanya. Tetap tidak bisa membuat Team Spirit untuk mundur. Offside yang terjadi. Langsung di-commit menuju ke arah belakang ternyata. Mereka nggak peduli Kiboy bisa mundur dan ada Sans di sana. Dia tetap commit dan Kid Bomba versus everybody again and again. Lagi-lagi gak bisa dipukul mundur. Gua agak kaget tadi Petrify dari Sans. Dia coba untuk cancel the way of the dragon. Tapi tetap saja udah kelempar dari Kiboy-nya. Flicker kebuang dan sekarang kontes di Lord harus dilakukan 6.000 gold untuk Team Spirit. Kita punya power dengan adanya Town Ross dari seorang Kairi untuk bisa masuk lebih dalam load. Prefector telah dibuka, Kibo mencari ke arah belakang. Sunset Lover masih terlalu jauh, tidak bisa di-commit. Bonyok sedikit, tapi tidak bisa menghentikan Kid Bomba. Langsung ada Tsunami Slam tanpa following up damage. Bebas untuk Kibo ini dimakan. Kid Bomba! Pasukan dari Team Spirit, mereka fokus mencoba untuk menzoning out 4 pemain Onyx lainnya. Kid Bomba lagi menggetarkan M7 Swiss Stage. Berdansa di depan Kid Bomba, gak ada satupun yang bisa pukul mundur Kid Bomba. Anti-regen yang minim, membuat damage juga jadi kurang. Lord kedua kembali untuk Team Spirit. Again and again, Kid Bomba. Seakan-akan ini adalah taman berdansa, bukan taman bermain. Dia berdansa sesuka hatinya, mau masuk, mau maju, mau mundur. Mereka nggak peduli. Wah, tapi memang berat untuk bisa menumbangkan Kid Bomba yang juga sudah memiliki Justice Pauldron. Lihat dari item-itemnya Kid Bomba. On the way Blade Armor. Selesai. Blade Armor selesai untuk Kid Bomba. Nextnya Immortal kan untuk Kid Bomba, tapi Hiko pun sementara waktu belum tersentuh sama sekali di belakang. Gimana mau nyentuh Om? Lewatin Kid Bomba aja udah capek banget ini. Wah. Bahkan ya yang paling gampang disentuh Sunset Lover aja nggak kesentuh Om. Oke, dan mampukah sekarang Onyx melakukan defense karena Lord mulai masuk dari mid. Lord mulai masuk lewat mid. Sawo udah memberikan konsel gamingnya. Kid Bomba menzoning out best turret di arah tengah. Wild Dragon dan Lutfi menjadi target utama mereka, instant kill. Mereka kehilangan Lutfi di belakang sana. Langsung ada Sas dengan Love tapi itu tidak cukup untuk bisa menghentikan Team Spirit. Fokus menuju ke arah minion di belakang sana. Oh, dipaksa! Di belakang. Bakal coba dipaksa oleh para pasukan Team Spirit. Down. Dan no way ini penjaga wipeout. Onyx diturunkan ke mereka 1-2 oleh Team Spirit. No way, 1 nyawa tersisa untuk perwakilan Indonesia. Wow, turun ke decider match. Turun ke elimination match. Onyx, mereka terlihat kebingungan. Apapun yang mereka usahakan terlihat gagal. Dan Team Spirit, mereka membuktikan kalau dan lebih spesialnya Kid Bomba bermain tadi 1 lawan 4, 1 lawan 5. Gak ada solusi sama sekali untuk Kid Bomba. Kid Bomba versus everybody dan itu udah bukan pertama kalinya, berapa kali fight. Semuanya diabsorb oleh Kid Bomba, dimakan oleh Kid Bomba. Dan ketika mereka tahu mereka gak bisa makan Kiboy lagi di dalam best turret, mereka makan Lutfi. Ya, pilihan ada di mereka. 2 sumber damage yang pasti kuat. Granger, Parsha, pasti cukup. Belum lagi ditambah dengan adanya Leomord. Siapapun yang di-kick bisa ditumbangkan. Dan Lutfi yang ada di atas tadi menjadi pilihan yang sangat-sangat tepat. Yap. Onyx masih punya 1 nyawa lagi Onyx. Bounce back stronger Onyx. Bounce back stronger, bangkit lebih kuat lagi Onyx. 1 nyawa tersisa tapi yang kita harapkan tadi tidak ada satupun nyawa yang terkurang dari 2 nyawa yang tersisa. Tapi ternyata fakta berkata lain. Yap. Seperti yang Sawo katakan juga, duo mereka jauh lebih strong dan terbukti di game kali ini. Dan untuk siapa yang bisa men-trigger 3 Purify, aku jarang ngelihat
Purify-nya bisa di-trigger tadi. Ini masih kepegang semua loh Purify-nya. Dan ternyata hero power jadi jawaban Om. Granger udah susah, udah jarang di pick. Yes, di pick tetap sama Hiko dan terbukti it works. Dan bukan, Hikonya bukan menjadi pilihan utama untuk dealer damage utama. Enggak. Itu ada di Liomor, ada di Parsha. Parsha yang dia ada mas dealer utama tadi. Betul, ada Sunset Lover juga. Gue cukup mempertanyakan si Esme-nya pick ketiga kan? Yap. Dan itu dia untuk hasil dari game kita. Dan sepertinya kita akan mendengarkan interview. Jadi ini dia interview buat kalian. Heads into the elimination bracket, and in this match